Temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Hari ini tanggal 28 Januari 2025. Teman-teman, kita mau bahas banyak hal sebenarnya yang bisa kita bahas ya teman-teman. Di Indonesia itu semua serba menarik ya untuk dibahas. Karena memang ada tantangan tersendiri ya kalau kita bahas sesuatu yang memang masih bisa diolah gitu ya. Nah, kita mau bahas mengenai timnas Indonesia yang penuh dengan drama ya. Pertama, kepelatihan ya, pelatihan timnas Indonesia pergantiannya juga dramanya menarik sekali, sempat heboh. Pro kontra, ada yang cinta Sintayong, ada yang nggak suka Sintayong. Tapi apapun namanya, Sintayong adalah fakta ya, yang sudah membuat timnas Indonesia sampai level hari ini. Salah satunya juga karena Sintayong dan Erick Thohir yang pasti. Nah, terus sekarang timnas senior sudah di tangan Patrick Kluivert ya dan pembantu-pembantunya. Kita berharap timnas senior nanti bisa membawa Indonesia ke tujuan yang sangat-sangat tinggi, yaitu Piala Dunia. Itu harapan kita ya teman-teman. Tapi hari ini saya mau membahas mengenai Indra Safri. Timnas U20 yang 2 kali berturut-turut kalah di mini seri ya, di mini game ini teman-teman, atau pertandingan beberapa negara saja, yaitu Indonesia, Suriah, India, dan Jordania. Indonesia 2 kali bertanding kalah. Tadi malam kalah telak ya teman-teman, 0-2. Ini butuh dievaluasi ya. Sekali lagi ya teman-teman, dari dulu saya bilang dari awal-awal ya bola ini ya. Banyak hal yang memang harus benar-benar dibongkar keseluruhan ya, bukan parsial. Keseluruhannya ini, kenapa Indonesia kok sulit sekali untuk berkembang di masa di sepak bola dunia ini teman-teman. Ya, tidak seperti Korea, tidak seperti Jepang ya, kembali lagi pada mindset dan mental ya teman-teman. Jepang itu apa bedanya dengan Indonesia? Ya, dia negara yang penduduknya juga nggak terlalu besar-besar juga seperti Eropa, tapi dia bisa menguasai permainan bola kelas dunia. Kita tahu kelebihannya di mana. Nah, seharusnya kita kiblatnya nggak usah jauh-jauh, kiblatnya ke Jepang aja teman-teman. Kalau cuma pemain sepak bola biasa saja akan kalah dengan pemain Jepang karena dia militansinya kuat. Ya, Indonesia dia mentalnya kuat. Indonesia, nah kita harus bandingkan di situ. Kepelatihannya, ya disiplin sekali, di semua serba diukur. Indonesia, ya. Jadi semua harus dibandingkan dengan Jepang. Ya, Jepang itu ya bayangin aja teman-teman ya, penduduknya nggak besar-besar banget, tapi dia kuat ya secara fisik, secara skill, secara mental, secara taktik, dan secara otak. Ya. Kuat sekali teman-teman. Makanya dia sekarang kan salah satu macan di Asia ya Jepang ini. Ya teman-teman, Jepang. Kita ikuti Jepang aja seharusnya caranya seperti apa. Karena memang kita sebelum banyak pemain keturunan ini masuk, kita rakyat Indonesia kan nggak jauh-jauh banget dari Jepang, besar-besarnya, tinggi-tingginya ya. Nah, karena ini sudah terjadi kali ini banyak pemain keturunan yang masuk ke Indonesia, ya makanya Erick Thohir mengambil pelatih dari Belanda ya. Itu banyak faktor yang menyebabkan Erick Thohir mengambil pelatih dari Belanda. Salah satunya bahasa ya teman-teman. Salah satunya bahasa. Nah, kita evaluasi yang timnas U20 kali ini aja teman-teman ya. Kita nggak usah bahas yang senior. Karena U20 ini nanti akan pergi ke Cina setelah ini, akan bertemu dengan tim-tim kuat seperti Iran, Uzbekistan, terus Yaman ya. Nah, Indonesia akan menghadapi 2 raksasa Asia, yaitu Iran dan Uzbekistan. Uzbekistan ini juara bertahan, teman-teman. Ya, Uzbek ini juara bertahan, dia kelasnya sudah kelas dunia. Kita tahu kita sulit sekali ngalahin Uzbekistan. Ya, di U20, U23 kita sulit sekali. Lihat aja badannya, fisiknya, cara bermainnya, ya. Jauh, kalau kita hanya mengandalkan pemain yang tadi malam ditunjukkan oleh Indra Safri, kita berat. Berat sekali. Belum ketemu Iran. Iran ini salah satu macan Asia.
Ya, macan Asia juga, Iran, ya, Uzbek, terus Korea, terus Jepang, gitu ya. Itu salah satu macan Asia. Nah, Indonesia tadi malam menghadapi Jordan dan Suriah aja kesulitan. Terus cara mainnya, permainannya monoton. Ya, strateginya itu aja, seperti nggak punya strategi lain. Ya, itu. Terus nggak terlalu terengginas seperti Jepang. Saya bilang, ikutilah Jepang. Cara latihannya, terus cara bermainnya, kecerdasannya. Ikuti Jepang. Minimal kita nggak samain Jepang, kita nggak jauh-jauh dari Jepang. Ya, semuanya cara latihannya dan sebagainya. Sebenarnya kemarin sudah ada ya auranya dari Sintayong. Jadi Jepang dan Korea ini kan nggak terlalu jauh beda ya, ngototnya, fisiknya dan sebagainya. Ya memang harus ngotot. Kalau nggak ngotot jangan berharap bisa jadi sesuatu di bidang apapun ya. Apalagi di bidang olahraga fisik seperti bola ya harus ngotot. Kalau fisiknya nggak kuat ya nggak bisa menjadi sesuatu teman-teman di bola itu seperti itu. Karena olahraga ini yang nomor satu fisik dulu kuat. Makanya Sintayong dari dulu menekankan endurance ya, endurance digeber terus supaya daya tahannya kuat. Jangan baru main 30 menit udah loyo, ya susah. Iya kan? Nah itu. Aura Sintayong fakta ya teman-teman, mempengaruhi persepak bola Indonesia. Dengan adanya Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia U17, U20, U23 jadi ngetop kan. Masuk Asia semua kan, iya kan. Nah, jadi kita juga harus berterima kasih dengan Sintayong. Nah, terus walaupun semua ada pro kontranya ya. Sekarang kita apa ya bahas mengenai Indra Safri. Indra Safri ini kan walaupun dia juara ASEAN ya, tapi strateginya mudah sekali dibaca. Ini yang membuat lawan-lawan itu dengan mudah mematahkan permainan Indonesia karena strateginya tuh nggak berubah-berubah, strateginya mudah sekali dibaca. Itu aja strateginya. Ya, ini awal yang kurang bagus untuk timnas U20 ya. Karena 2 pertandingan kemasukan 3 ya. Suriah aja negara yang sedang konflik ya bertahun-tahun, kita kalah 0-2. Secara kasat mata kita emang kalah kualitasnya dari Suriah, apalagi nanti lawan Uzbek, lawan Iran di pertandingan resmi ya. Ini yang saya khawatirkan. Harus dievaluasi ya, Indra Safri juga harus dievaluasi mana yang kurang ya, mana yang lebih, yang kurang ditambah, yang lebih ditingkatkan lagi, dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Dan juga apa ya, padahal lumayan lama ya ini timnas U20 di tangan Indra Safri ini ya, lumayan ya kemarin latihannya. Tapi permainannya masih monoton seperti itu. Kelihatan sekali monoton saat lawan Jordan, lawan Suriah apalagi ya tadi malam. Jadi kita netizen banyak yang kontra ya terhadap hasil pertandingan mini game ini ya teman-teman. Ya jadi apa ya? Apakah harus ini mulai gampang ya netizen bilang Indra Safri out, Indra Safri out, ya jangan terlalu out-outan gitu lah ya. Jangan, kita harus lihat nanti progresnya. Ini kan belajar ya, namanya juga latihan tanding ya. Belajar, tapi harus kreatif ya. Strateginya kreatif, perubahan-perubahan pemain itu cara-cara juga kita bisa ukur, kita bisa lihat ya. Kalau kita mau nonton stuck terus ya kita nanti membahayakan juga ya teman-teman di Piala Dunia kualifikasi Piala Dunia ini nanti teman-teman di Piala Asia U20 ini ya. Jadi kita tunggu aja kita bisa berbuat apa ya sebagai penggemar timnas, sebagai fan timnas, kita cuma bisa seperti ini ya, menyikapi, menonton, terus mengkritisi ya. Gimana nih kira-kira peluang timnas U20 di Piala Asia dan menuju Piala Dunia nanti, apakah ada peluangnya? Sedang dihadapi raksasa Asia ya. Ya kita nggak bisa bicara banyak, yang pasti netizen kecewa dengan hasil 2 pertandingan kemarin antara Indonesia ketemu Jordan dan ketemu Suriah. Ya itu aja teman-teman ya, kita update lagi nanti beritanya yang lain di Buat Makan TV. Sampai jumpa.